produk itu bermasalah, itu akan merusak kredibilitasnya dokter Teresa. Ancamannya gimana? Supaya untuk dilakukan adalah melaporkan kepada polisi. Siapapun yang tidak BPOM produk yang dikeluarkan tanpa BPOM harus dipenjara. Ini tunggu apa lagi nih BPOM-nya? Jangan cuma cari muka gitu, sudah merilis produk-produk bermasalah lalu diam aja. 18 juta kali 24 berapa tuh? Ntar ya aku kaliin dulu ya guys. 24 kali 12 gigi. Ntar dulu. Banyak banget guys, jutaan. Puluhan juta. Coba tanya Nepos, harga giginya berapa kalau bos saya mah satu gigi 18 juta. Nanti aku lagi ngitung di kalkulator. Aku mau ngitungin harta bos saya ya. Aku nggak apa-apa ngitungin, kan bos saya. Kalau dia ngitungin harta bos saya nggak berhak dong guys. Kan dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada ikatan apapun. Mengerti atau tidak sih kalian? Belum jasa dokter Esi, iya makanya bunda. Coba itu si Nepos ya berapa? 432 juta 432 juta ya, itu di gigi doang. Gigi doang 430 juta. Kalau aku bisa bikin rumah guys, di rumah di kampung. Nggak usah dengerin ya, nggak usah dengerin. Nepos nggak mampu pasang gigi, iya dia pasangnya di ini. Nepos makin miring, jangan miring terus, nanti kamu kecengklak ya. Salpok sama wajah tete tanpa noda. Iya aku nggak pakai filter guys, aku pakai skincare madam ya, karena madam saya makan pengusaha ya, punya skincare, terus punya usahanya banyak pokok nama. Nepos tantrum melawan ART ya guys, aku mah cuman ART, cuman babu, aku tidak melawan Nepos sedikit pun, aku cuma melawan. Nepos di puskesmas pasang gigi ya, dikira aku di tempat las itu, di las besi guys. Kamu mah nggak mampu ya pasang gigi di dokter Devi ya kali. Udah lah Tep, netizen suka manas-manasin. Aku yang manas-manasin guys, bukan netizen. Kata kalian itu Nepos ngata-ngatain Om Lintang apa? Ngatain Om Lintang apa guys? Apa-apa? Pengangguran. Bukan pengangguran guys, Lintang itu lagi ngelanjutin sekolahnya. Bukan pengangguran. Kan lagi masa-masa belajar. Jadi ya udah belajar aja. Disuruh belajar dan bukan pengangguran. Bisa-bisanya ya, bisa-bisanya ibu pengangguran. Kalau kamu iya pengangguran, tiap hari kamu nyenggol-nyenggol orang terus, itu kamu yang pengangguran. Kamu mah suka nggak bisa ngaca. Kamu punya kaca atau tidak? Kamu ngaca dulu. Ngaca, bisa ngaca entok? Kalau seumuran Om Lintang itu kan belum selesai guys sekolahnya, jadi tugasnya itu belajar. Mas Lintang katanya pengangguran, babu teh sambil miring-miring gitu. Astagfirullah. Om Lintang itu melanjutkan sekolahnya, melanjutkan pelajarannya ya, bukan pengangguran. Lagian ngapain Om Lintang disuruh kerja sama si Nepos? Emang Nepos siapanya? Emang dia siapa ya? Om Lintang mah dari dulu dicukupin sama madam ya. Iya Nepos semua orang dikatain. Coba kalian tanya ya sama si Nepos, sebutin cewek yang dihutanginnya. Coba sebutin siapa emang. Nepos iri sama Kaniki, iyalah kan sirik itu tandanya tak mampu. Dikasih jalan buat lanjutin pendidikannya, iya ya. Seumuran Om Lintang itu sekolah belajar, tugasnya bukan untuk bekerja. Kalau sekolah ya kan ya sekolah guys, bukan pengangguran. Gimana sih kalian? Beda ya, kalau pengangguran sama sekolah itu beda. Kalau pengangguran itu ya bisanya cuma nimbrung di masalah orang, terus ngata-ngatain orang. Iya, si Nepos gak bakal terkenal kalau nggak ada madam. Betul kakak, 100% untuk kakak ya. Nepos itu guys tukang bohong, tukang ngarang cerita, nggak, jangan percaya. Nepos nggak punya bahan lagi. Aku cuman babu ya dilawannya. Aku babu biadab katanya. Tapi aku babu biadab. Aku menjaga mulut aku. Aku nggak pernah ngeluarin kata-kata binatang dari mulut aku. Tapi dia apa? Ngatain binatang, ngatain pokoknya. Ami punya temen berduit ya kan? Iya. Setahu aku Om Lintang itu satu bulan itu 30 juta uang jajannya. Itu untuk uang jajan doang. Kalau untuk sekolah itu beda lagi bayarnya guys. Bisa-bisanya ya si Nepos bukan siapa-siapa nyuruh kerja. Kakaknya aja ya madam gak pernah nyuruh kerja.
bener-bener nepos itu yang nggak ada kerjaan, pengangguran. Yang pengangguran itu dia guys, dia. Aku mulai marah nih ya, aku mulai memanas ini. Aku udah kepanasan ini ya sama klien-klien itu yang komen. Babu sama nepos mah sama di mata Allah. Iya, di mata Allah semuanya itu sama guys ya. Karena kita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Iya, jam 10 mau tidur, guys. Tapi lagi libur nggak apa-apa. Kalau lagi di sekolah itu jam 9 anak-anak sudah tidur. Si Nepor suruh ke Lintang kerja. Iya. Emang dia siapa? Berani-beraninya dia nyuruh Om Lintang kerja. Ya. Karena madam aja kakaknya itu nggak pernah nyuruh kerja, guys. Nyuruhnya itu sekarang sekolah, melanjutkan sekolah, belajar yang benar. Ami dari dulu artis, iya artis terkenal guys. Emang artis terkenal. Si Nepos juga itu siapa? Kalau dia nggak ngedeketin madam saya, mana tahu kita Nepos. Siapa yang nyuruh kerja kak? Itu si Nepos nyuruh kerja Om Lintang. Bisa-bisanya dia berani-beraninya. Emang siapanya? Heran. Sampai nyuruh orang kerja, nyuruh orang apa, semuanya disuruh-suruh. Pasti Nikita Mirzani ngakak banget ya melihat kelakuan dari ART-nya yang berani untuk melawan Ibu FS. Setiap statement dari Ibu FS kepada Nikita Mirzani dibalas oleh ART-nya Nikita Mirzani. Masih menjadi pertanyaan saya, kenapa seorang mahasiswa dikatain pengangguran oleh Ibu FS? Lintang itu pengangguran, babunya Nikita Mirzani. Ibu FS, mereka itu saudara kandung. Nikita tidak memperbolehkan Lintang untuk bekerja, tapi hanya fokus kepada pendidikan. Berarti di sini Nikita Mirzani itu kakak yang luar biasa untuk adik-adiknya. Pendidikan adik-adiknya sangat diperhatikan oleh Nikita Mirzani. Ini juga menjadi hal yang positif. Setiap bulan si Lintang itu dikasih uang jajan 30 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar. Dan itu baru uang jajan. Uang sekolah beda lagi. Balasan dari ART kepada FS yang ngata-ngatain Lintang itu pengangguran. Anda FS yang pengangguran. Setiap hari kerjaannya ngomongin Nikita Mirzani. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Katanya Anda pengusaha. Pengusaha kok sibuk live komal. Sibuk live sosial media, sibuk bikin VT, sibuk bikin tulisan panjang kali lebar, dan yang dibahas itu hanya Nikita Mirzani. Kata mbaknya ini sirik tanda tak mampu, dan itu dialamatkan kepada Ibu FS. Dikasih contoh, harga giginya madam saya, satu bijinya itu 18 juta rupiah. Satu gigi guys. Belum biaya dokternya, belum biaya perawatannya. Tak terhitung berapa modal yang harus dikeluarkan oleh Nikita Mirzani untuk membuat dirinya menjadi lebih cantik saat ini. Dan ada satu statement yang sangat menohok dari ART kepada Ibu FS. Anda itu terkenal karena madam saya. Kalau nggak nebeng di madam saya, nggak ada yang kenal Anda. Produk itu bermasalah, itu akan merusak kredibilitas. Dan untuk Teresa, ancamannya di mana? Anda invest ya, Anda misalnya menjual suatu produk yang dia tidak ada izin BPOM-nya atau dia ada yang berbahaya. Saya katakan kepada Anda bahwa bisa hancur kredibilitas Anda ketika Anda menjual produk yang berbahaya atau tidak ada izin BPOM. Ancaman atau tidak ya? Itu kan bukan ancaman sebenarnya. Itu adalah fakta yang sampai ya, itu logika hukum. Yang kedua, oleh undang-undang ITE dianggap kita ini menjelek-jelekan modal skincare milik Dr. Reza ya di dalam suatu postingan media sosial. Padahal itu tidak pernah ada. Kita Mirzani hanya merepost postingan milik Dr. Samira atau Lukis ya. Nah, postingan milik Dr. ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kalau diposting oleh Nikita Mirzani itu bisa dilihat oleh siapapun gitu. Jadi apa salahnya Nikita ketika dia repost dan tidak ada unsur menjelekan pada saat repost. Ini logikanya lagi ketika ya seseorang merasa terancam dengan postingan media sosial orang lain yang menyebabkan itu suatu ancaman pencemaran nama baik atas suatu produk yang dia miliki. Logika umumnya adalah pada saat itu terjadi kalau memang produk itu tidak bermasalah dan benar ya sesuai dengan apa namanya
yang seharusnya upaya yang dilakukan adalah melaporkan kepada polisi bahwa ada dugaan pencemaran nama baik atas produk milik Rezagladis, bukan mendatangi, mencari akses untuk bisa silaturahmi dan bertemu mengajak kerjasama. Dokter Reza, ini sudah tinggal hukum. Kalau ngajak bertemu, ngajak kerjasama, kemudian ada kesepakatan namanya kontraktual, ada kesepakatan perjanjian dan ini kayaknya mana gitu loh. Karena ada laporan pada saat itu ketika tadi postingan Reza memposting apa yang dianggap itu adalah menuju jelek atas produknya, dan ada laporan yang ada ngajak ketemu gimana supaya ketemu itu. Nah, setelah ketemu ya ada silaturahmi itu yang awalnya tidak kenal ya kan, ini mau ngapain ya kan, ya namanya beliau juga bahwa semua orang menginginkan siapapun yang tidak BPOM produk yang dikeluarkan tanpa BPOM harus dipenjara supaya ada efek jerak. Saya lihat semuanya setuju, tidak ada satu orang pun yang tidak setuju. Coba. Nah, saya minta ya kepada Kementerian Kesehatan, dalam hal ini di bawah BPOM ya, saya minta semua produk-produk yang tidak memiliki BPOM harus segera diproses hukum. Oke? Harus segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan ini kan bukan delik aduan. Harusnya pihak penegak hukum harus segera menegakkan hukum. Harus segera menegakkan hukum. Tidak boleh diam, sunyi dalam gelap, sunyi dalam terang benderang. Ya. Ya. Ini saya masih sementara melakukan survei kecil-kecilan nih. Ya. Saya masih polling di dalam live TikTok hari ini. Saya polling, saya bertanya kepada seluruh penonton dan fans saya, siapa yang setuju ya mereka mafia skincare, mereka mafia merkuri ya, mereka mafia makanan ya yang tidak BPOM segera dipenjarakan. Siapa yang setuju, ketik setuju. Ini nih, bayangkan 100% semua orang setuju. Bahkan buzzer pun setuju. Coba, tunggu apa lagi nih BPOM-nya? Tunggu apa lagi kalian? Ya, tunggu apa kalian? Ya. Jangan cuma cari muka gitu, seolah-olah sudah keluarkan, sudah merilis produk-produk bermasalah, produk-produk tanpa BPOM, lalu diam aja. Rakyat itu dulu perhatikan kalian ya. Kalau kita kaitkan dengan statement dari Bapak anggota DPD ini, siapapun owner skincare yang produknya tidak memiliki izin edar dan yang mengandung bahan-bahan berbahaya, maka harus ditangkap dan dipenjerongkan, harus diproses secara hukum. Kalau memang terbukti salah satu produknya tidak memiliki izin edar, maka Rezagladis harus diproses secara hukum. Berikutnya ada postingan dari cerita netizen _ Di situ ada komentar dari salah satu netizen yang memberikan pesan kepada Ibu Fitri Salhuteru. Dapat salam dari Polela, Jakarta Selatan. Kalian tahu nggak responnya apa? Tepatnya malas. Waduh, Ibu statementnya kok begitu? Katanya malas untuk datang ke Polres Jakarta Selatan. Seperti tidak menghargai panggilan dari lembaga kepolisian, menganggap remeh temeh ini. Kok bisa-bisanya Ibu FS bilang saya malas untuk datang memenuhi panggilan kepolisian?